bagusnya pedesaannya bakal kalau jadi nih kampung yang besok pasca nanti Selamat datang para penggerak Koperasi Indonesia. Presiden itu belum. Kayu boga sadaya nomor katanya. Kayu mulai sadaya itu di sini ada penampungan ini. Apa pemenang bahwa dana sedikit bang sama 59 kali sebagai satu. Ya, beneran ini sudah kurang tuh ini dibejo. Mohon perhatian, Bapak Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Hadirin mohon berdiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan karunia-Nya, pada pagi ini setelah Kiprah Kabupaten Daerah tingkat 2 Bogor akan segera dimulai. Yang terhormat Bapak. Wala tinagduratan yung pinta nga ito. Presiden Republik Indonesia Kawasan usaha peternakan ini pembangunannya diprakarsai oleh Koperasi Peternak Sapi Perah Daerah tingkat 2 Kabupaten Bogor. Kawasan usaha peternakan ini dibangun untuk lebih meningkatkan efisiensi produksi. Sebelum berpindah ke kawasan baru ini, Koperasi Peternak Sapi Perah Kabupaten Bogor meliputi wilayah di 21 kecamatan. Hal ini mengakibatkan biaya pelayanan bagi anggota-anggotanya meningkat, penyuluhan dan pembinaannya kurang intensif, pengawasan terhadap penyakit bertambah sulit, lalu lintas ternak makin sulit diawasi dan lain sebagainya. Pendek kata, berbencarnya anggota Koperasi Peternak Sapi Perah menyebabkan berkurangnya efisiensi produksi. Apabila hal ini sampai berlarut-larut, jelas akan mengakibatkan kerugian. Untuk menghindari masalah tadi, Koperasi Peternak Sapi Perah Daerah tingkat 2 Kabupaten Bogor dengan rekomendasi Saudara Bupati Bogor mengusulkan pembangunan kawasan usaha peternakan yang sekarang dibangun di tempat ini. Dengan dibangunnya kawasan usaha peternakan, mudah-mudahan kita dapat meningkatkan efisiensi produksinya dan mudah-mudahan pula dapat memperbesar pendapatan anggota-anggotanya. Dengan demikian para anggota koperasi akan meningkat kesejahteraannya.
Pembangunan yang kita lakukan itu tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat tadi. Kita semua menyadari bahwa untuk mewujudkan tujuan tadi bukan merupakan pekerjaan yang mudah dan tidak dapat segera diselesaikan. Untuk membangun kawasan usaha peternakan sapi ini saja yang diharapkan akan dapat meningkatkan kesejahteraan ratusan peternak saja misalnya, diperlukan waktu beberapa tahun dan modal yang tidak sedikit. Apalagi untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa kita yang jumlahnya sekitar 200 juta orang dan mendiami kawasan yang demikian luas, jelas hal ini perlu waktu yang lama dan dana yang sangat besar. Karena itulah kita melaksanakan pembangunan yang berjangka panjang. Pembangunan memang merupakan rangkaian kegiatan yang bertahap, berpadu, dan berkesinambungan. Dalam usaha meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan, maka peranan sektor pertanian sangat penting, sebab keberhasilan pembangunan pertanian merupakan kunci penting bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Karena itu kita harus terus membangun pertanian di samping membangun industri. Dalam membangun pertanian, kita harus menyadari bahwa sebagian besar petani kita adalah petani kecil. Tanah harapannya sempit, modalnya kecil, dan kurang mengetahui keinginan pasar. Karena itu, bangun perusahaan yang paling tepat bagi para petani adalah koperasi. Melalui koperasi, produksi dikerjakan oleh seluruh anggota untuk kepentingan anggota dan di bawah pendirian anggota-anggotanya pula. Namun, membangun koperasi bukanlah pekerjaan yang mudah. Lagi pula kenyataan menunjukkan bahwa peranan koperasi dalam masyarakat kita tumbuh lebih lambat jika dibandingkan dengan peranan badan-badan usaha swasta dan milik negara. Meskipun demikian, kita tidak boleh mundur. Kita harus terus maju mengatasi hambatan yang ada di hadapan kita dan memanfaatkan peluang-peluang yang terbuka. Menegakkan koperasi adalah kewajiban konstitusional kita semua. Lagi pula, kita semua yakin bahwa melalui koperasi, kita pasti dapat mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasil peternakan penting bagi kesehatan rakyat. Susu dan daging ternak mengandung protein hewani yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan, kesehatan, dan kekuatan tubuh kita. Selain itu, kemajuan peternakan akan meningkatkan penghasilan petani peternak. Dengan berkembangnya peternakan sapi perah misalnya, maka produksi susu akan dapat kita tingkatkan untuk memenuhi kebutuhan yang terus bertambah besar. Bertambahnya konsumsi susu yang mengandung protein hewani akan dapat memperbaiki mutu gizi makanan rakyat. Semua itu jelas penting bagi usaha kita dalam meningkatkan derajat kesehatan rakyat yang merupakan unsur penting bagi usaha untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Dewasa ini usaha peternakan di Indonesia sebagian besar masih merupakan usaha peternakan rakyat. Ciri-ciri peternakan rakyat itu antara lain adalah ukuran usahanya kecil, dilakukan sebagai usaha sambilan, dan teknologi yang diterapkan masih sangat sederhana sehingga produktivitasnya rendah dan mutunya kurang terjamin. Usaha semacam ini jelas sangat peka terhadap berbagai perubahan yang terjadi. Karena itu usaha peternakan rakyat ini perlu terus kita dorong agar makin maju. DBN menggariskan agar pembangunan peternakan terus dilanjutkan melalui peningkatan usaha diversifikasi, intensifikasi, dan ekstensifikasi ternak, didukung oleh usaha pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu kita perlu lebih mengembangkan dan lebih banyak memanfaatkan teknologi yang tepat, baik untuk meningkatkan jumlah ternak maupun meningkatkan mutu ternak ini.
Perhatian khusus perlu diberikan kepada peternakan rakyat dengan cara meningkatkan peranan koperasinya. Selama ini kita terus-menerus membangun koperasi. Hasilnya membesarkan hati. Dewasa ini KUD telah tersebar merata di seluruh tanah air. Bahkan sebagian besar telah mencapai tahap kemandiriannya. Sekarang ini di setiap kecamatan paling tidak terdapat sebuah KUD mandiri, dan di setiap daerah tingkat 2 sudah ada sebuah KUD mandiri ini. Di samping itu juga ada berbagai jenis koperasi lainnya, seperti koperasi peternak, koperasi pegawai, koperasi angkutan, dan lain sebagainya. Apabila dikelola dengan baik, koperasi-koperasi tadi pasti akan menjadi pilar kehidupan perekonomian bangsa kita, di samping usaha swasta dan badan usaha milik negara. Dalam situasi ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh perekonomian dunia dewasa ini, kita harus bekerja lebih keras lagi dalam mengembangkan koperasi itu. Banyak tantangan yang harus kita hadapi dan banyak pula kendala-kendala yang harus kita atasi dalam mengembangkan koperasi tersebut. Salah satu tantangan besar yang dihadapi koperasi sebagai organisasi ekonomi dewasa ini adalah globalisasi ekonomi. Tidak bisa lain, koperasi harus meningkatkan daya saing ekonominya. Dalam zaman globalisasi ini diperlukan modal yang besar, penguasaan teknologi, dan keterampilan yang tinggi. Koperasi yang merupakan wadah dari mereka yang bermodal kecil dan berketerampilan sederhana jelas akan berada dalam kedudukan yang lemah. Semuanya tadi harus dapat perhatian dan pemikiran yang matang agar koperasi tetap tumbuh dengan kukuh dalam zaman yang akan berubah itu. Dalam perkembangan zaman apapun, kita harus menjadikan koperasi sebagai penggerak perekonomian rakyat dan penyangga perekonomian nasional. Tantangan besar lainnya yang dihadapi koperasi adalah dalam bidang manajemen. Tantangan ini sesungguhnya merupakan hal yang wajar. Bukan saja karena tingkat pendidikan rata-rata masyarakat kita masih rendah, tetapi karena masalah manajemen yang masih agak baru bagi bangsa kita. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tadi, serta untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya koperasi, pemerintah akan terus mendorong dinamika para anggota koperasi, sehingga koperasi akan dapat tumbuh dan berkembang, bertambah menjadi kuat. Kita bertekad agar koperasi tumbuh bukan saja sebagai organisasi ekonomi yang mandiri, akan tapi juga secara efektif dapat meningkatkan peranannya dalam perekonomian nasional kita. Dengan demikian lapisan terbesar masyarakat kita akan terangkat ke tingkat kesejahteraan yang bertambah tinggi. Demikian beberapa hal yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan dengan persiapan yang telah dilakukan, kawasan usaha peternakan ini akan berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat luas dan para peternak khususnya. Akhirnya dengan ini saya nyatakan kawasan usaha peternakan sapi perah Kabupaten dan tingkat Bogor secara resmi digunakan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkahi usaha kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mengajukan peresmian Bunga kawasan usaha ternak sapi Bogor, dan sekaligus pula untuk mengadakan bicara karena hanya dengan ramah Tuhan yang Maha Kuasa ini semuanya bisa terjadi. Sekarang tadi telah digambar di Bogor ini karena perhatian daripada KPS Bogor terhadap anggota-anggotanya yang berusaha dalam bidang sudah tidak sesuai dengan lingkungan, terutama para peternak yang dari kota-kota itu berusaha untuk kepentingan daripada para anggotanya dengan rekomendasi dan para peternak sapi di Bogor ini ada perbaikan daripada saya karena memang pembangunan kita adalah di antara lain untuk memperbaiki cara hidup daripada rakyat kecil, daripada semua termasuk daripada rakyat yang berusaha dalam bidang peternakan. Sebab itu saya usahakan agar supaya itu bisa direalisir, membuat rencana 2000 rangka yang disiapkan daripada itu membebaskan sudah selalu bertambah karena yang telah menjadi tekad maupun telah disampaikan sebenarnya hanya merupakan usaha daripada samudera. Perlu jaminan daripada air untuk baik untuk minum maupun juga untuk menjamin kebersihan daripada kandang dan sebagainya, di sampingnya untuk kepentingan daripada manusia. Air yang dibangun tidak hanya untuk para peternak, tapi juga untuk desa-desa sekitar daripada Bunga ini. Nanti tinggal menunggu lahirnya daripada anaknya yang sudah penting maupun juga memerah daripada sapi yang sudah dalam laktasi. Inilah antara lain daripada hal-hal yang bisa meringankan daripada usaha-usaha daripada para peternak sehingga hasilnya akan melimpah. Lantas mungkin juga daripada hasil-hasil yang akan bisa tambah, umpamanya saja masih membutuhkan minyak tanah. Ya, sekarang dengan memelihara 10 sampai 15 ekor sapi dengan membuat biogas itu daripada 8 kubik sampai tadi adalah sampai berapa 20 kubik dan sebagainya, katanya 5 sekarang ini ada 10 sampai 15 sapi. Berarti kalau itu terjadi sampai setiap hari, tidak perlu beli minyak tanah. Dengan demikian uang yang mungkin hasilnya itu akan menjadi kurang atau sedikit, paling tidak adalah 30.000 sapi itu yang harus atau 300.000 sapi itu yang harus usahakan. Terus lapangan usaha untuk menambah populasi daripada sapi dengan masih besar. Karena populasinya seperti tadi mengatakan baru 340.000 sapi. Sekarang kita tambah baru akan bisa mencukupi kebutuhan sehingga kita tidak mengimpor. Padahal nanti kebutuhannya akan besar sekali. Jadi kalau sekarang adalah daripada 300.000 daripada sapi yang harus kita impor, sedangkan daripada tiap-tiap sapi itu nanti 300.000 sapi. Kalau tiap-tiap usaha itulah memelihara kurang lebih. Nama saya Wahidi, saya selaku pengurus KPS Bogor dan menjabat sebagai sekretaris. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami mewakili seluruh anggota KPS Bogor memasukkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden yang telah memberikan perhatian yang begitu besar kepada kami khususnya peternak KPS Bogor dalam membangun kawasan peternakan sapi perah ini. KPS Bogor berdiri sejak 26 tahun yang lalu. Dalam menjalankan roda organisasi dan usahanya, kami menerapkan suatu pola bisnis dengan menitik beratkan pada kemitraan usaha. Kemitraan usaha yang kami laksanakan yaitu dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, industri pengolahan susu, perbankan, dan para produsen obat hewan dan bahan baku makanan ternak. Permasalahan yang dihadapi oleh kami para peternak ini, kami belum mampu menciptakan suatu tingkat usaha ternak sapi perah yang betul-betul efektif dan efisien. Oleh karena itu, pada kesempatan yang hidup dalam rangka menghadapi era pasar bebas tersebut, atas perkenan Bapak Presiden kami ucapkan terima kasih. Terima kasih. Saya kira yang penting adalah kita memang harus menghadapi kenyataan tersebut.
Dengan cara bagaimana? Ya kita meningkatkan daya saing kita agar supaya kualitas kita menjadi tinggi, sehingga produk yang kita hasilkan tentunya akan lebih baik kualitasnya dan harganya lebih murah. Kan kecil daripada kepada susu yang sebenarnya. Nama saya Isra Aceh. Saya pendiri Kapti nomor 119. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin menyampaikan bahwa saya ini dulunya beternak di Kecamatan Caringin. Dan pertama saya memiliki 2 ekor sapi perah. Dan alhamdulillah sapi-sapi saya yang asli itu sudah dijual dan yang jantan. Alhamdulillah sekarang ini setelah pindah di tempat asal saya usaha, dengan bertambahnya sapi dan kotoran itu menumpuk, terjadi. Untuk itu pada kesempatan ini kami mohon kepada Bapak petunjuk bagaimana caranya mengelola kapling yang setengah hektar ini agar berhasil secara optimal. Kemudian selain itu juga terutama dari 50% jantan. Nah, dalam keadaan sekarang kita tidak perlu untuk perjalanan lagi sampai kepada mencapai berat maksimal, misalnya sampai 500-600 dalam waktu umur 2 tahun sudah sampai begitu, kemudian jual dengan kalau nggak salah 1 tahun bisa 8 kali. Jadi kita perhitungkan coba. Itu kalau 1 hektar tadi bisa menghasilkan 75 ton, 75.000 kilo. Itu. Andai kata kali 10 aja 750.000, kali 8 berapa? 6 juta, apalagi 35 tadi. Jadi penghasilan akan besar. Nah, tinggal sekarang daripada KPS approach mendekati kepada rakyat sekitarnya ini untuk meningkatkan penghasilan daripada nanam singkong yang penghasilan rendah, lebih baik silakan nanam rumput ditapung oleh saudara-saudara para peternak yang membutuhkan rumput karena hasil daripada 5.000 tidak mencukupi karena sapinya bertambah. Ini antara lain juga saling mengisi karena nanti ada kenapa kita suruh nanam rumput sekarang kita tidak makan rumput, ya tidak makan rumput langsung, ya, kita akan tapi makan hasil daripada rumput lebih besar daripada menanam singkong yang maupun juga daripada ubi rambat dan sebagainya. Ini cara untuk mengatasi tiklah kemudian hari. Sehingga jangan khawatir kalau itu hanya setengah hektar tidak akan bisa berkembang bisa, tapi kerjasama dengan petani-petani lainnya. Lainnya sebenarnya daripada petani yang sebelumnya ingin saya memperkenalkan diri. Nama saya Deddy Iskandar, penghuni Kapling nomor 120. Saya berasal dari daerah sini, Pak, pada desa Pasarean, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Saya adalah salah satu dari 2 masing-masing ya, kaplingnya masing-masing. Nanti asal minggir 1, siapa yang akan peroleh ini? Harus ini. Apanya? Oh ya. Oh ya. Coba sih. Mundur ya. Ini 1, nomor 1. Hanya 5 loh, nomor 1. Coba saya juga. Nomor 16. Doa semua. 16. Nomor 24. Lalu ini sertifikatnya tinggalin. Sekarang satu lagi. Maunya nomor berapa? Nomor 1,
35. Ini satu yang ada. Tarik mau ya. Lagi nomor 125. 125. Ini apa ya? Sekarang dilihat nomornya masing-masing. Nomor 79. Satu lagi, tinggal satu ya, tinggal satu ini. Nomor 57. Ini mati sih. Sapinya berapa? Sapinya sapi berapa? 9. Ini semua sapi dari Pak Bos sudah dipilih dan sedikit kena hujan sedikit masuk angin sekarang sudah dekat. tegalannya ibu, Pak Sarman tegalannya Bapak habis kulit. Orang lain Pak itu sudah sana. Itu kalau nanti nyangka terus panen Pak Sarman ditagih itu nanti. Itu ya. Potong Bapak. Ini mana makan harus. Bantah. Kabling udah kabling. Kan jadi kita akan 86. Oh iya. Kalau dari sini kelihatan PPLP. Satu ya.
Biogasnya ini sama biogas. Biogas ada hasil berapa? Ini berapa tadi? 15 bibit Pak. 15 bibit. Ini tergantung dengan proyeknya Pak. Dari PLP Jawa Barat Pak. Jadi kami melaporkan kepada Bapak bahwa ini percontohan untuk 12 kota. Jadi apa namanya, kotoran itu bisa bermanfaat untuk tubuh, kemudian juga menerangkan kalau untuk penerangan bisa 7 jam. Betul. Masa ada listrik. Betul. Masa itu 2 jam untuk pagi, sore 2 jam. Tujuannya bisa berlaku, nanti menghemat listrik. Itu nanti pada waktu kalau satu kelebihan. Kebetulan ini baru juga ini yang satu itu satu itu sekitar 7,8 dan satu hari sekitar 12 jam. 12 sudah anaknya pagi sore 8 ini. Karena ini belum bisa kita lakukan kan, belum bisa kematian. Semuanya pada koperasi. Munduran dari Ya. Masih jalan kan? Iya. Benar dengan peralatan untuk menolong kelasnya. Jadi mau memindahkan korban. Kita dari fakultas kedokteran sudah melakukan yang kerjasama dengan Thailand juga, kemudian dengan LIPI yang di cover juga. Ini kami kebetulan juga sering membantu APS untuk pemenuhan semen airnya dengan kita menampung punya perjalanan dari Tapos juga. Habis ya? Deh. Habis nih. Balik ya?